Alhamdulillahi wa kafa wa usalliya wa usallima ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil kitabil hadis, al jama'atur rahmah wal furqatul ajab. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah yang pertama, setinggi puja sedalam-dalamnya rasa syukur kita, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa bertatap muka di lokasi Syekh Mustafa Husain Nasution yang kita cintai ini. Yang kedua, salawat dan salam kita panjatkan kepada ruh junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat beliaulah yang kita nantikan di akhir zaman nanti. Maka daripada itu, marilah kita panjatkan salawat yang berbunyi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati dan yang sama-sama kita muliakan ayahanda guru, dan yang sama-sama saya hormati juga kawan-kawan seperjuangan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Imran, Bismillahirrahmanirrahim.
Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah adalah agama Islam. Di dalam kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah, hadis ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Bunyan Islamu ala khamsin. Islam dibina atas 5 perkara. Yang pertama, syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Yang kedua, wa iqamis shalah, mendirikan salat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-salatu imaduddin, salat itu adalah tiang agama. Dan barang siapa yang mendirikan salat, faqad aqamat din, maka dia sudah mendirikan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, faqad hadamat din, maka dia sudah meruntuhkan agama. Yang ketiga, wa ita'iz zakah. Dan yang keempat, wa tusauma Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai kalian orang-orang yang beriman, berpuasalah kalian supaya kalian mendapatkan tempat di dalam ketakwaan. Di dalam kitab tafsir Al-Jalalain karangan Imam Jalaluddin Al-Mahali dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, Bismillahirrahmanirrahim. As-sairina ila taqwa biimtisalil awamiri wajtinabun nawahi. Menjunjung tinggi segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dan yang terakhir, wa tuhadil bait, naik haji. Mungkin cukup sekianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Assalatu wassalamu habibil mustafa wa ala alihi wa ashabi ahli tuqa wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الحديث أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من أحبني كان معي في الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Tiada untaian kata yang indah, tiada pula untaian syair yang mempesona, melainkan rasa puji syukur kita atas kehadiran Al-Maula Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menitipkan kepada kita berbagai macam jenis-jenis kenikmatan. Kemudian salawat bertangkaikan salam, berakarkan rindu, berbuahkan kasih sayang. Semoga tetap tercurah limpahkan kepada putra Abdullah, buah hati Aminah, Habibullah, kekasih Allah, intannya kota Makkah, mutiaranya kota Madinah, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada itu, marilah kita bersalawat kepada beliau dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan ayahanda guru kita yang mengajar di lokasi Syekh Mustafa Hussein. Adapun berdirinya saya di sini bukan ingin seperti patung Liberty yang memegang obor tanpa api dan membawa buku tanpa isi.
Adapun berdirinya saya di sini ingin menyampaikan beberapa patah kata yang akan saya patah-patahkan menjadi beberapa kata-kata, yakni ingin menyampaikan sebuah pidato yang berjudul mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Pada zaman sekarang ini dapat kita saksikan bersama-sama dan dapat kita lihat di mana-mana bahwa kecintaan kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mulai luntur dan pudar. Mengapa saya katakan demikian? Banyak bukti bahwa kecintaan kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mulai luntur dan pudar. Salah satu buktinya adalah seorang penyanyi yang berada di luar negeri yang ingin mengadakan konser di Indonesia. Ramai rakyat tanah air, terkhususnya pemuda-pemudi, menyambutnya dengan Bapak Camat membeli tomat dimakan di Pasaman Barat. Salam pertama harus semangat, tandanya kita umat Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasadid. Barang siapa yang bersyukur nikmatku kata Allah, maka akan kutambah nikmatku kepadanya. Dan barang siapa yang kufur akan nikmatku kata Allah, inna adzabil lasadid, maka azabullah yang bersangatan pedih kepadanya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuklah pada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma fil kitabil hadis al-jama'atur rahmah wal furqatul azab. Pertama dan terutama sekali, marilah sama-sama kita panjatkan puja puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan kita beribu-ribu nikmatnya. Di antaranya apa? Nikmat apa? Nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga kita dapat berjalan dari pondok kita menuju lokasi Syekh Mustafa Husain yang sama-sama kita cintai ini. Salawat beriringkan salam, marilah kita kirimkan kepada pemuda padang pasir, penghuni padang bahara, yang digelar oleh orang Nasrani best of the best, yang artinya terbaik lagi yang terbaik, dan yang digelar oleh orang Arab Al-Amin, yang dapat dipercaya. Beliau tidak pernah masak di atas kompor, jalannya tidak pernah menaiki motor, dan pedangnya tidaklah pernah pakai pistol. Akan tetapi wahai saudara-saudaraku sekalian, walaupun dadanya diobor-obor, imannya kepada Allah tidaklah bocor. Siapa dia? Dia bukan manusia biasa, bahkan dialah manusia yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dialah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad pernah bersabda, barang siapa yang mendengar namaku, lantunan namaku, lalu mereka tidak mau berselawat kepadaku, maka itulah orang yang paling kikir di dunia. Maka marilah kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Adapun yang sama-sama kami hormati dan yang kami muliakan, ayah anda yang mengajar di lokasi Syekh Mustafa Husain pagi ini, mudah-mudahan ayah-ayah anda tersebut diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila ucapan amin tersebut diaminkan oleh banyak orang, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ada udang di balik batu, habis umpan dimakan ikan. Muqaddimah telah berlalu, sekarang pidato yang kita mainkan.
Adapun judul pidato saya ialah harapan orang tua kepada anaknya. Orang tua sudah tidak asing lagi kita dengar oleh telinga kita. Siapa dia orang tua? Orang tua ialah yang membesarkan kita dari kecil hingga besar. Yang dulunya orang tua kita susah untuk melahirkan kita, menyusui kita, berbagai macam yang dia kerjakan untuk kepentingan kita sebagai anaknya. Kaum muslimin yang terhormat oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 4 macam yang diharapkan orang tua kepada anaknya. Yang pertama, apabila orang tua kita sudah tiada nantinya, apa yang diharapkan orang tua kepada anaknya? Yang pertama ialah untuk memandikannya. Kita sebagai anak yang sekolah di pesantren Mustafawiyah Purbabaru ini harus berpikir secara logika. Karena apa tujuan orang tua kita menyekolahkan kita ke Mustafawiyah ini? Hanyalah untuk menuntut ilmu. Jangan kita berpaya-paya di Mustafawiyah Purbabaru ini. Bahkan kita harus memikirkan masa depan kita dan orang tua kita. Apabila kita sudah berilmu, apabila kita sukses di kemudian hari nantinya, maka orang tua kita akan bahagia terhadap kita. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila orang tua kita sudah tiada, maka fardu kifayah yang pertama ialah memandikannya. Jangan biarkan orang lain yang memandikan orang tua kita pas dia meninggal. Jangan biarkan orang-orang lain yang memandikan orang tua kita pas dia meninggal. Karena yang wajib memandikan orang tua pas dia meninggal ialah kita sebagai anaknya. Jangan biarkan orang lain. Karena itulah tugas anak yang pertama. Kalau orang tua kita dimandikan oleh orang lain ketika dia sudah meninggal, maka dia malu akan menampakkan auratnya kepada seorang tersebut. Maka inilah yang pertama yang diharapkan orang tua kepada anaknya, ialah memandikannya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun yang kedua yang diharapkan oleh orang tua kepada kita ketika dia sudah tiada ialah mengkafaninya. Yang dulu kita pas kecil, orang tua kita selalu memberikan kita baju pas lebaran, memakaikan ke tubuh kita, lalu dia tersenyum kepada kita pas kita memakai baju tersebut. Maka inilah yang kedua yang diharapkan orang tua kita kepada kita. Apabila dia sudah dimandikan pas dia sudah meninggal, maka dia dikafani. Yang keduanya fardu kifayahnya, maka siapa yang wajib memakaikan kafan tersebut? Ialah kita sebagai anaknya. Maka apabila orang lain yang memakaikan kafan tersebut ke tubuh orang tua kita, maka dia akan bersedih, arwahnya akan bersedih menengok anaknya yang selama ini dia sekolahkan, akan tetapi tidak ada guna yang dapatnya ketika dia meninggal. Inilah model yang kedua yang diharapkan orang tua kepada anaknya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun yang ketiga yang diharapkan orang tua kepada anaknya ialah menjalankannya. Pas kecil, pas kita waktu SD, salat maghrib berjamaah, salat tarawih berjamaah, salat isya berjamaah, salat 5 waktu berjamaah, selalu kita dibawa oleh ayah kita ke masjid. Maka apabila orang tua kita sudah meninggal nantinya, maka yang wajib menyolatkannya ialah kita sebagai anaknya. Maka mulai dari sekarang, marilah kita belajar dengan bersungguh-sungguh. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah. Apabila orang tua kita nanti sudah tiada, maka yang wajib menjalankan fardu kifayah yang ketiganya ialah kita sebagai anaknya. Adapun yang keempat yang diharapkan orang tua kepada kita ialah menguburkannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dulu orang tua kita mendaftarkan kita untuk sekolah Mustafawiyah, lalu diantarkan kita ke Mustafawiyah ini dengan hati yang senang dan dengan hati yang ikhlas menghadap ridha Allah Subhanahu wa taala. Untuk supaya apa? Untuk supaya kita belajar ke Mustafawiyah Purbabaru ini. Begitu juga lah orang tua kita, apabila dia sudah tiada kelak nanti harinya, maka yang wajib mengantarkan dia ke alam yang lahannya, yang menggendong dia ke yang lahannya ialah kita sebagai anaknya. Apabila orang tua kita dihantarkan oleh orang lain ke yang lahannya, maka orang tua kita akan bersedih, arwahnya akan bersedih menengok anaknya yang tidak ada gunanya yang dia sekolahkan selama ini. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
kita sebagai anaknya, apabila kita siap sholat 5 waktu sehari semalam, salah satu syarat doa ialah mendoakan kedua orang tua kita. Doakan kedua orang tua kita. Mudah-mudahan orang tua kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena doa anak yang soleh, insya Allah akan langsung dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Doakan kita selalu, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Apabila kiriman kita datang ke Mustawiyah, walaupun tidak banyak, kita harus mensyukurinya. Apabila seorang hamba tersebut mensyukuri nikmat kepada Allah, maka akan kutambah. Dan apabila dia kufur akan nikmat kepada Allah, inna azabil lasadid, sesungguhnya azabullah yang bersangatan pedih. Mungkin cukup sekianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, terkhususnya kepada Allah saya meminta ampun, dan kepada kaum muslimin saya meminta maaf. Mungkin sesudahi dengan sebuah pantun yang tidak asing lagi kita dengar. Jikalau ada jarum yang patah, janganlah disimpan di dalam peci. Jikalau ada kata-kata saya yang salah, jangan laporkan kepada Pak Polisi. Laporkan sajalah kepada Pak Kiai, supaya saya akan diajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talama ashku gharami ya nural wujud wa unadi ya tihafi ya ma'dinal jud wa unadi ya tihafi ya ma'dinal jud munyati aqsa marami ahzabi syuhud Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak terbayang ingatanmu di saat melahirkanku. Betapa besar pengorbananmu, kasih sayangmu padaku. Oh ibu, pelayanmu aku rindu. Kadang tanpa sengaja aku sering lukai hatimu. Maafkan diriku ibu, telah
Aku jauh darimu, betapa hatiku rindu. Siang malam bukan selalu mengabdi lewat doaku. Duhai ibuku tercinta, ku ingin selalu bersama, bukan di dunia saja. Semoga kekal di surga. Oh ibu, belayanmu aku rindu. Demi anak yang kau cintai, tersenyum bahagia. Harta benda bahkan nyawa kau sudi memberikannya. Sungguh mulia jasamu, begitu agung cintamu. Aku malu dan tak mampu membalas pengorbananmu. Ku hanya bisa berdoa, semoga engkau di sana tetap dalam lindungannya, terhapus segala dosa. Oh ibu, belayanmu aku rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu amani syaikhana, Allahu rabbir hamur biruhina ya rabbana. Ma'assalamati amani syaikhana, Allahu rabbir hamur biruhina ya rabbana. Ya badaratin minha yakulla kamali, Mazanu akhiran ulaka maqali. Ya badaratin minha yakulla kamali, Mazanu akhiran ulaka maqali. Ma'assalama fi amani syaikhana, Allahu rabbir hamhu rabbi ruhina ya rabbana. Ma'assalama fi amani syaikhana, Allahu rabbir hamhu rabbi ruhina ya rabbana. Shalla alaika Allah rabbi daiman, abadan ma'al ibkari wal aqali. Shalla alaika Allah rabbi daiman, abadan ma'al ibkari wal aqali. Ma'assalama fi amani syaikhana, Allahu rabbir hamhu rabbi ruhina ya rabbana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, binikmatil iman wal islam,
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Amma ba'du, yang kami hormati Ayahanda Ketua Lokasi Syekh Mustafa Hussein, Ayahanda para Dewan Guru yang mengajar di kelas 5 dan kelas 4 ini, kelas 4 yang berbahagia, yang pada saat pagi yang berbahagia ini bisa mengikuti acara apel mingguan. Pertama sekali kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan, memberikan kesempatan, dan memberikan waktu serta umur yang panjang kepada kita semua. Dan tidak lupa kita ucapkan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan umatnya dari alam yang gelap gulita kepada alam yang terang benderang, minal zulmat dan nur. Ananda sekalian, otak sok tak usah butuh selamat. Kalau begini nangkin, nak nomor turi, kami sangat bersyukur memiliki anak-anak yang berbakat, yang diharapkan nanti sebagai guru terang di tengah-tengah masyarakat. Baik yang menyampaikan lagunya juga silakan nanti berdakwah melalui nada-nada keislaman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Tsumma qala Allah ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Anda sekalian, salah keempat yang kami bacakan. Pada kesempatan ini saya menyampaikan ayat yang pertama dulu yang diterima oleh Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam saat beliau berkeluar di Gua Hira. Semuanya kelas 4 ini sudah dapat ayatnya. Kelas 4 ini. Kalau saya berpidato itu harus ada kontra attack. Saya di depan, saya panggil ke depan. Coba kamu baca. Ayo. Betul. Ayat yang 5 ini, Anda sekalian, diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan sekaligus perintah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada mengandung 6 kata ilmu. Ada kata-kata ilmu mulai dari kata
Iqra sampai kepada yang terakhir. Ini menunjukkan kepada kita umat Islam bahwa ilmu sangat diagunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal bagaimana kita mensikapinya. Apakah kita mau ilmu yang benar atau tidak? Apakah kita mau menuntut ilmu atau tidak? Apakah kita menggunakan waktu kita dengan sungguh-sungguh atau tidak? Bagaimana kita menyerap ilmu itu agar menjadi suatu kontrol pada diri masing-masing. Dan ilmu ini dalam ayat yang lain Allah juga mengatakan posisi ilmu bagi manusia ini akan merubah pandangan umum, mengangkat derajatnya beberapa derajat bila dibanding dengan orang yang kurang memiliki ilmu. Apa ayatnya? Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Terima kasih rupanya Tuan Batin yang dapat lokasi Syekh Mustafa ini. Rupanya anak-anak baik semua ini. Kenapa Anda hadir di Mustafa? Kenapa orang tua kalian mengantar dan menyerahkan ke Mustafa? Tidak lain agar Anda semua memiliki ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan ini adalah suatu yang sangat kemudian menentukan sikap pola hidup manusia. Tanpa adanya kontrol iman, Islam dan juga Islam, ilmu ini tidak bisa menjadi sebuah panutan menuju makhluk dengan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita bisa melaksanakan ini, landasi niat dan keyakinan Anda dengan dasar ikhlas. Saya sudah beberapa kali ke lokasi ini semenjak 2 bulan ini. Saya melihat masih banyak lagi Anda yang kurang ikhlas. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena selalu banyak yang terlambat. Aku daduk ikhlas dengan omal, ikhlas dengan penuntut ilmu. Tidak ada waktu terlambat untuk masuk sekolah. Tidak ada, dan di mana terlambat pada pukul ada warna. Kau jam, jongkok dulu. Tidak ada perubahan. Harusnya ini harus dirubah. Karena kalian juga sering berkepatan menyampaikan sebuah hadis bahwa waktu itu adalah apa? Adalah pedang. Bila tidak bisa mempergunakannya, maka pedang itu yang akan dibahas. Kemudian Anda sekalian, kenapa tadi saya mengungkapkan ayat yang pertama turun ini? Karena posisi ilmu dalam Islam sangat diagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaitannya dalam melaksanakan kepribadian muslim ini juga digambarkan dalam surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Takkan mungkin bisa seseorang walaupun bagaimana kecantikan pemikiran dia, walaupun kepintaran dia, kalau tidak dikontrol dengan hati dan akhlak, maka dia tidak menjadi manusia yang baik ataupun manusia yang paling buruk. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan tugas ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar menghantarkan umatnya menjadi betul-betul orang yang sah.
Jadi kalau kita di Mustafa ini, barangkali kelas 1 atau kelas 2, kita telah mempelajari bagaimana posisi iman dalam diri kita dan bagaimana membandingkan antara kolaborasi antara iman Islam yang dilaksanakan oleh kita. Jadi inilah yang perlu Ananda sekalian amalkan dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari. Jangan lagi bermalas-malas, karena sifat bermalas tidak membawa keberuntungan. Itu akan membawa kejelekan untuk perjalanan hidup. Kalau kita salah 1 atau 2 kali, itu mungkin jumlah. Tapi kalau kita selalu salah, maka ini sangat sangat tidak baik. Anda sekalian, jadi ada 19 tempat di pesantren Mustafa ini sudah dianggap kalian telah menduduki bangku terakhir tingkat sanawiyah. Kalau bangku terakhir tingkat sanawiyah, secara pandangan umum, apa yang berhubungan dengan manusia kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyangkut fardu ain itu semuanya saya rasa sudah mampu. Bisa sudah kan? Bisa masuk dari seperti penceramah saya dan begini. Aduh, dulu di diskusi atau kita itu. Kebiasaan terlambat hilangkan. Disiplin waktu adalah penyuruh kaum umat. Posisi ilmu adalah sangat penting bagi kehidupan. Karena ilmu adalah sesuatu yang sangat membedakan Anda dengan binatang. Bagaimanapun ilmu itu tidak bermanfaat apabila ilmu itu tidak dikendalikan dengan akhlak yang mulia. Oleh karenanya banyak sekarang kita lihat para ahli-ahli, profesor, doktor dan sebagainya, tetapi kalau tidak dikontrol dengan hati, maka pemikiran-pemikirannya banyak yang menyesatkan manusia. Ulama-ulama itu selalu menerangkan perolehan ilmu itu akan disimpan dalam memori hati. Makanya kalau nggak salah saya dalam Muqaddimah mantik ya, Muqaddimah mantik itu ada disebutkan Alhamdulillahi badi'il hadi ila mayadi mahyati rosadi amatnya arbaban mengawal sama samsal bayani. Ini menggambarkan bagaimana posisi seorang harus betul-betul mempergunakan tadi sebagai kontrol dia. Yang telah diisi dengan berbagai macam ilmu pengetahuan. Satu adalah tempatnya iman bersama. Ala indah jasa di kukuh. Dula tulihat pasulihat. Wajila pasanat. Apabila baik yang sekumpul ini, kumpul dari negara kita ini, insya Allah tingkah tolak seseorang itu juga akan ikut baik. Tetapi kalau ini jelek, tidak menunjukkan diri kemanusiaan, maka ini juga akan menempatkan kehidupannya sebagai bagaimana kehidupan ekor binatang. Ada maksud binatang? Apabila kita mencari betul keputusan, tapi jika tolong dirubah, bagaimana mencermati waktu, bagaimana menghargai guru, dan bagaimana menjadikan pelajaran itu merupakan buku yang sangat dibutuhkan dalam keseharian. Anggap persiapan tadi sebagai snack pagi-pagi. Anggap persiapan tadi sebagai cemilan waktu malam hari. Insya Allah kita akan terbiasa nanti dan Anda menjadi orang yang bersih. Seyanggap kita kopi anak di ulunya, padahal wangi. Komotasi, ini masuk lokal dengan tidak masuk. Tapi kau cintai pelajaran, Allah akan memberikan sebuah kenikmatan batin terhadap seorang anak. Siap dong? Siap? Bisa berubah mulai besok? Berpulang yang terlambat,
siap mengatar lapan. Ini cerita tadi. Berarti kemalasan akibat tidak mempergunakan dan menghargai waktu. Maka siapa yang berprinsip malas seperti ini, maka dia akan tidak sejaman kehidupan dunia. Bila amat tidak, pada waktu saya bilang, belajarlah, belajar dan belajar. Dalam sejarah Islam, banyak para ahli yang dilahirkan, baik dia sebagai ahli astronom, ahli pesawat terbang, ahli kacamata, kedokteran, dan sebagainya. Itu awalnya lahir di abad kemajuan dunia Islam. Dan cuma pada saat sekarang ini harapan ada yang semua. Kalianlah yang dapat menjelaskan. Aku rasa bahwa kanan dorong tunggal semua. Dan kita akan belajar harus bikin harus dikawal dong. Amat toko menjawab ke depan loh. Nanti orang dulu aku memulai siapa loh. Harus siapa kan tadi? Tingkatkan dengan landasan, tanamkan niat yang jelas belajar berkomunikasi. Jangan hanya sekedar dari rumah orang tua mengharapkan kiriman imbalan pendidikan dan mengikuti orang tua yang pada akhirnya nanti kesimpulannya bukan orang tua itu yang kamu berikan pada ketika Anda memberikan diri. Kekecewaan muncul ke orang tua yang mengakibatkan nanti kehidupan Anda tidak akan saya rasa seperti saja, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ananda tidak tadi malam ceramah, katanya tadi 30 mudah-mudahan nanti lepas dari berikutnya ini menjadi seorang dai yang handal yang bisa memberikan pencerahan terhadap umat Islam baik di daerahnya maupun secara nasional. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.